Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita berjumpa di dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain. Semoga kualitas Ramadan kita, kuantitas Ramadan kita, insya Allah tahun ini akan lebih baik. Seiring dengan banyaknya tantangan COVID-19, kemudian juga musim hujan yang tidak menentu dan sebagainya, tapi tetap kita melakukan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Nah, inilah menjadi topik kita hari ini, mengisi Ramadan dengan berbagai macam hal-hal yang bermakna, yang punya arti. Nah, apa-apa yang kita harus lakukan pada bulan suci Ramadan? Tentu saja kita sudah sering mendengarkan para penceramah kan, yang paling bagus dilakukan di bulan suci Ramadan ini adalah tadarusan, ya, memperbanyak zikir, wirid, kemudian juga membantu fakir miskin, mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Nah, kalau seluruh kebajikan-kebajikan ini kita lakukan, sementara kita menahan mulut kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, ya, malah menahan pandangan kita untuk tidak melihat, menyaksikan sesuatu yang porno, yang bisa merusak hati batin kita, atau kita banyak melangkah ke kaki ke tempat-tempat yang tidak perlu, maka ini semuanya memberikan manfaat buat kita semuanya. Inilah yang kita harus lakukan. Dan diusahakan ya, hal-hal yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini ada dua. Ada hal-hal yang selalu harus kita lakukan. Dan yang kedua, kalau tidak bisa melakukan hal-hal itu, jangan melakukan beberapa hal. Nah itu kan. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan kalau ingin berkah Ramadannya. Apa hal yang perlu kita lakukan? Seperti tadi, perbanyak sholat-sholat sunatnya, ya, perbanyak zikirnya, wiridnya, perbanyak tadarusannya, ya. Kemudian kalau ke masjid, ya siapa tahu kita bisa mengambil sapu, ya, membersihkan rumah Allah. Siapa tahu kita bawa sapu juga dari rumah, kaca-kaca jendela masjid rumah Allah itu pun juga kita lap. Siapa tahu sajadah yang sudah kotor itu kita bawa pulang ke rumah untuk kita cuci, dikembalikan lagi seperti biasa, ya, disemprot, disetrika supaya virusnya hilang. Siapa tahu nanti kita menemui anak-anak yatim piatu, ya, mereka berpuasa tapi tidak punya buka puasa yang bagus, kita berikan gizi, ya, itu juga semuanya bagus untuk kita lakukan. Dan jangan melakukan apa? Jangan berbohong, jangan melakukan ria, pamer. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu bersedih atau kecewa atau marah. Ya. Kemudian jangan memperbanyak langkah-langkah ke tempat-tempat yang tidak perlu. Nggak ada urusannya pergi kemana-mana, ngapain mau pergi kemana-mana. Lebih baik kita tinggal di rumah. Yang perlu berpuasa itu bukan hanya mulut untuk tidak makan, tidak minum, ya, tetapi yang paling penting juga berpuasa adalah mata yang tidak mengintip orang yang bukan haknya. Kemudian juga telinga, kita kendalikan telinga kita untuk tidak memperbanyak ngerumpi yang tidak perlu. Ya, tangan kita, ya, jangan terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang justru bisa menimbulkan fitnah. Kaki kita kemana-mana pergi, nggak mau berhenti, gentayangan kemana-mana, tidak ada perlunya. Nah karena itu berdiam diri, kita mengaji, atau kalau nggak ngaji itu tidur aja, dapat pahala kok. Bulan suci Ramadan ini. Inilah yang kita maksudkan, bahwa mari kita memberikan makna bulan suci Ramadan dengan ubudiyah yang khas. Ya. Kita juga bisa melakukan pertobatan. Telepon ibu, ibunda, apa kabar? Sehat-sehat. Ingat, menghibur orang tua itu sama dengan menghibur Tuhan. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Tentu sebaliknya, jika ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah orang tuanya murka. Nabi pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ya. Jika ingin melihat ridhanya Allah, buatlah kedua ridha, buatlah orang tuanya itu ridha terhadapnya. Nah inilah Bapak Ibu. Jadi para pemirsa, bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa kemana-mana, bosan membaca Quran mungkin sudah berapa juz, baca buku-buku yang lain, ada buku-buku pelajaran penting, mungkin buku-buku tasawuf, spiritual, mungkin baca kitab tafsir, ya apalah pelajaran-pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Nah kalau ini bisa kita lakukan, mengisi waktu sampai maghrib misalnya, Masya Allah,
itu puasa kita itu berkualitas tinggi itu. Nah, itu di siang hari. Bagaimana kalau malam hari? Apakah berlipat ganda juga? Bukankah hanya siang hari? No. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Justru pada malam bulan suci Ramadan itu yang berlipat ganda ribuan bulan. Nah, kenapa bukan di siang hari? Yang berlipat-lipat ganda seperti itu, yaitu urusannya Allah mengatakan seperti itu, kita yakin aja. Yang jelas bahwa jarak antara hamba dengan Tuhannya di malam hari itu lebih dekat. Gampang terasa nikmat beribadah itu kalau malam hari. Tapi kalau di siang hari, sepertinya Tuhan itu lebih berjarak kepada hambanya. Di siang hari cocok kita menjadi khalifah, di malam hari kita menjadi hamba. Jadi para pemirsa, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menghimbau kepada kita semuanya ya. Mari kita memaknai bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Jadi kalau bukan kita memperhatikan waktu-waktu yang sangat penting ini, maka kita akan hambar. Ramadan akan berlalu tanpa muatan. Usahakan muatan Ramadan dari kita ini penuh. Usahakan amal-amal yang kita persembahkan dalam bulan suci Ramadan ini yang akan dibawa pulang Ramadan menghadap melaporkan kepada Tuhan, insya Allah banyak. Nah, jangan sampai nanti hampa. Nah, inilah harapan kami dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.